Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Sing tenang Mas dan jangan lupa ngopi. Seruput lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam. Semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab salam semoga tidak masuk angin. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diskusi secara virtual pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Panji selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teori ekonomi, dan teman-teman semua yang saya sayangi serta saya cintai. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nova Ramadhani Ainurrahim selaku moderator, dan rekan-rekan saya Nurzaida Aini, NPM 222010303. Nama saya Rafa Kiliasa, NPM 22201030056. Saya Delia Astuti dengan NPM 22201030059. Saya Afifah Dwi Sofariani, NPM 22201030086. Subbab materi yang pertama yaitu pengertian dari pasar monopoli itu sendiri. Apa sih pasar monopoli itu? Next. Pasar monopoli adalah suatu jenis pasar yang hanya terdapat satu penjual saja yang menjadi penguasa yang menyediakan barang maupun jasa. Contoh perusahaan yang terlibat dalam pasar monopoli yaitu diantaranya PLN, Pertamina, PDAM, Google, Facebook, dan Microsoft. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, jumlah perusahaan. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan sehingga pembeli tidak dapat berbuat apapun selain membeli dan menggunakan produk yang ada. Yang kedua, jenis barang. Jenis barang dalam pasar monopoli memiliki barang yang unik dan tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain, serta tidak ada barang pengganti terhadap produk yang diproduksi. Yang ketiga, kemungkinan untuk masuk industrinya. Kemungkinan untuk memasuki pasar monopoli itu sangat susah karena dalam pasar monopoli memiliki banyak hambatan bagi perusahaan lain untuk bersaing dalam pasar. Yang keempat, kemampuan penetapan harga.
Dalam pasar monopoli, perusahaan memiliki kemampuan menetapkan harga sesuai keinginannya karena tidak ada perusahaan lain di pasar. Kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli yaitu pertama yaitu kelebihan. Satu, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dengan hanya adanya satu penyedia barang maupun jasa, hal ini akan mendorong penyedia barang atau jasa tersebut untuk lebih berinovatif agar para customer-nya terpuaskan. 2. Menjaga kestabilan ekonomi. Terkadang dengan adanya perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa yang sama akan menimbulkan tidak stabilnya sistem ekonomi. Sehingga dengan adanya pasar monopoli diharapkan mampu untuk menyeimbangkan kestabilan ekonomi. Lalu yang ketiga melindungi hak dan kekayaan dari seorang individu. Selanjutnya, kekurangan dari pasar monopoli yaitu 1. Perusahaan bisa bertindak sewenang-wenang. Monopoli karena pasar dikuasai oleh seorang penjual dapat memberi peluang bagi perusahaan tersebut untuk bertindak sewenang-wenang, sehingga akan merugikan konsumen. 2. Perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. Adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual, bahkan perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk. Yang ketiga, munculnya ketidakadilan atau diskriminasi. Salah satu kekurangan lain dari pasar monopoli adalah ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Kondisi ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Selanjutnya adalah kasus pasar monopoli di dunia Korea Selatan. Korea Selatan denda Google sebesar 2,5 triliun atas dugaan monopoli pasar. Google didenda 180 juta dolar Amerika Serikat atau senilai lebih dari 2,5 triliun. Karena dinilai menyalahgunakan dominasinya dalam sistem operasi seluler. Denda dijatuhkan bersama dengan diberlakukannya UU Google di Korea Selatan. KFTC mengatakan bahwa Google menambah persaingan usaha lewat perjanjian anti-fragmentasi AFA yang mencegah membuat smartphone melakukan pemasangan Android yang sudah dimodifikasi atau dikenal dengan nama Android Fox dalam perangkapnya. Pemecahan masalah kasus monopoli di Korea Selatan. Menurut KFTC, Google denda ratusan juta dolar Amerika Serikat dan KFTC juga memerintahkan raksasa teknologi itu untuk melakukan langkah-langkah korektif, dan sanksi terhadap Google muncul di hari pertama UU Bisnis Telekomunikasi atau yang dikenal dengan UU Anti Google mulai diberlakukan di Korea Selatan. UU tersebut disahkan oleh parlemen pada akhir Agustus yang isinya memuat pelanggaran terhadap operator untuk aplikasi App Store besar seperti Google dan Apple.
untuk memaksa pengembangan software menggunakan sistem berbayar mereka. Aturan ini secara efektif menyatakan bahwa kegiatan monopoli lewat App Store dan Play Store adalah ilegal. Apa yang dimaksud dengan pasar oligopoli? Jadi, pengertian pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif lebih banyak. Hal ini membuat persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang karena ketidakseimbangan antara jumlah produsen dan jumlah konsumen. Contoh dari pasar oligopoli itu sendiri adalah perusahaan rokok, industri jasa penerbangan, industri kendaraan bermotor, pabrik semen, pabrik handphone, dan produsen mie instan, dan lain sebagainya. Jenis pasar oligopoli. Terdapat dua jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli murni, yaitu jenis pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen, di mana produk yang dijual sifatnya identik atau sama sehingga sulit untuk diadakan. Contohnya seperti industri air mineral, semen, seng, dan lain-lain. Yang kedua, oligopoli terdiferensiasi, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen, di mana produk yang dijual sifatnya homogen. Contohnya industri sabun, rokok, motor, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama dari jumlah perusahaan. Di pasar oligopoli hanya terdapat beberapa perusahaan atau hanya sedikit. Yang kedua, jenis barang. Jenis barang yang diproduksi dalam pasar oligopoli yaitu homogen atau memiliki sifat seragam dan memiliki perbedaan dari produk pesaing lainnya. Yang ketiga, kemampuan penetapan harga. Kemampuan penetapan harga dalam pasar oligopoli ditetapkan oleh produsen satu dengan lainnya memiliki harga yang sama atau tidak terasa perbedaannya. Yang keempat, kemungkinan masuk atau keluar industri. Di pasar oligopoli memiliki hambatan dan modal yang cukup besar sehingga harus dipikirkan secara matang dengan melihat pertimbangan baik buruknya. Dan yang terakhir, persaingan non-harga. Untuk barang yang terdiferensiasi memiliki persaingan yang besar, sedangkan yang homogen atau murni tidak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Seperti pasar monopoli tadi, pasar oligopoli juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Contoh kelebihan dari pasar oligopoli adalah yang pertama, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan.
Jadi, satu kelebihan yang dimiliki oleh pasar oligopoli yaitu seorang konsumen dapat memiliki banyak pilihan terhadap produk yang diinginkannya. Yang kedua, ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Semakin ketat persaingan yang terjadi antar produsen, tentu itu menjadi satu keuntungan buat konsumen, yaitu dapat memilih produk dan kualitas yang cukup berkualitas dan dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir, produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanan sehingga produk akan terus berkembang. Jadi dengan persaingan yang sangat ketat tadi dalam pasar oligopoli mengharuskan para produsen untuk meningkatkan produknya agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang. Selanjutnya, kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Seperti yang disebutkan tadi, persaingan dalam pasar oligopoli sangat ketat yang mengakibatkan jika ada satu produsen yang baru masuk ke dalam pasar oligopoli, maka itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Selanjutnya, sering terjadi perang harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Karena ketatnya persaingan, maka itu juga mengakibatkan terjadinya perang harga antar konsumen, di mana produk dengan harga terjangkau dan memiliki kualitas yang tinggi, yang terbaiklah yang dapat menarik pihak konsumen. Dan yang terakhir, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi secara terus-menerus agar dikenal lebih oleh konsumen. Selanjutnya, kasus pasar oligopoli di dunia. Salah satunya yaitu Toshiba, yang merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di Jepang, mengalami penurunan karena adanya persaingan dengan negara Cina dan Korea Selatan yang memiliki perkembangan elektronik lebih maju daripada Jepang. Nah, sekarang itu dalam pasar elektronik, Cina dan Korea menduduki peringkat tertinggi dan mengalahkan Jepang yang merupakan perusahaan elektronik terbesar di dunia. Penyebab turunnya pasar elektronik di Jepang diakibatkan karena beberapa hal, yaitu 1. Produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, budaya manajemen di perusahaan yang dianggap kurang dinamis. Ketiga, tingginya tingkat senioritas yang menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan. Keempat, yaitu banyak kaum muda yang kurang diberi peluang dalam memunculkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan sebuah produk. Kelima, harga yang dibanderol mahal walau sebanding dengan kualitasnya. Next. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah kasus oligopoli. Dengan sulitnya Jepang menyaingi Korea dan Cina, perusahaan Toshiba tersebut memiliki kemungkinan untuk menutup sektor elektronik. Tetapi perusahaan Toshiba
Crop memiliki rencana untuk membagi perusahaan menjadi 3 bisnis yang terpisah. Akan tetapi, perusahaan tersebut akan berfokus pada infrastruktur, chip memori, dan perangkat. Pemecahan masalah yang dibagi menjadi 3 tersebut mengalami kendala yang tidak diinginkan sehingga pada Februari 2022 perusahaan Toshiba mengumumkan akan membagi perusahaan jadi 2 bagian dengan melepaskan segmen perangkat termasuk bisnis semi indikatornya. Keputusan tersebut diambil untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja saham perusahaan. Kesimpulannya adalah banyak sekali kasus monopoli dan oligopoli yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya seperti yang kami contohkan tadi, yaitu kasus monopoli yang terjadi di Korea Selatan seperti denda terhadap Google sebesar 2,5 triliun dan kasus oligopoli yang terjadi di Jepang seperti Jepang kalah saing di bidang elektronik oleh pasar negara lain. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang bertugas. Selanjutnya kita telah ada di penghujung acara diskusi. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Sebelum saya tutup, saya memiliki pantun. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Terima kasih, monyet. Kaulah sahabat sejati aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.